Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Prianto selaku Koordinator Mata Kuliah Terorisme dan Manajemen Keamanan Industri. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Terorisme dan Manajemen Keamanan Industri. Mata kuliah ini penting dipahami oleh seluruh mahasiswa-mahasiswi Prodi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Strategi dan Global Universitas Indonesia karena dapat memberikan rekomendasi pencegahan aksi terorisme di Indonesia dengan desain pengamanan. Mata kuliah Terorisme dan Manajemen Keamanan Industri memiliki bobot 3 sistem kredit semester atau EKS. Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembelajaran mata kuliah ini didukung oleh tim pengajar sangatlah penting. Alhamdulillah, tim pengajar mata kuliah ini terdiri dari pakar di bidang kriminologi, psikologi, dan antropologi. Adapun para pengajarnya adalah Dr. Sabto Prianto AIMI SMI, saya sendiri selaku koordinator. Ada Dr. Andes Arthur Josias Simon Runturambi MSI, kriminolog. Ada Ibu Zora Asukabdi SPC, MPC, PSD psikolog, dan Dr. Amana Nuris MA selaku antropolog. Definisi mata kuliah terorisme dan manajemen industri. Mata kuliah ini diharapkan mampu menjelaskan berbagai aksi terorisme yang terjadi di dunia dan di Indonesia secara detail, yang dimulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Selanjutnya, melakukan analisis kelemahan-kelemahan sistem keamanan berdasarkan konsep-konsep dan teori. Teori yang digunakan antara lain Crime Prevention Through Environmental Design, Defensible Space Theory, Displacement Theory, Activities Routine Theory, Rational Choice Theory, Situational Crime Prevention, Social Crime Prevention, dan Environmental Crime Prevention. Sedangkan konsep yang digunakan antara lain sistem manajemen pengamanan, counter surveillance, ring of security, root analysis, dan background check. Sesi perkenalan ini saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan bagaimana sih sejarah adanya security. Jadi bahwa security itu bermula ketika di abad ke-16 itu banyak muncul kejahatan. Namun ternyata pada saat itu institusi penegak hukum itu belum ada yang eksis untuk mengatasi kejahatan dan kekerasan tadi. Yang ada baru seperti keamanan-keamanan yang masih bersifat private. Bentuk polisi belum terlihat jelas. Nah, akhirnya para yang mempunyai keamanan private ini menjadi petugas keamanan kepada saudagar-saudagar dan pedagang. Yang umumnya mereka punya pemerti. Mereka akhirnya untuk menjaga keamanan itu membayar orang, ya. Jadi pada awalnya security itu hanya dikhususkan untuk orang-orang yang menjaga properti dari para pedagang. Selanjutnya, karena ternyata kebutuhan dari pengamanan itu banyak, maka asosiasi pedagang ini membentuk sistem pengamanan atau polisi pedagang atau penjaga keamanan untuk para pedagang yang berada dalam sebuah komplek. Selanjutnya, di abad ke-16 itu ada istilah namanya konsep keamanan komunal, ya. Jadi istilah tadi pada 1691 itu bahwa penadah atau pencurian itu sudah mulai tuh adanya dipersidangkan. Baru tadi yang sebelumnya sudah berkembang terkait dengan orang-orang yang menjaga kepada di tempat-tempat pedagang itu atau penjaga malam sudah mulai dikenakan pajak, ya. Ini berlangsung di Inggris. Baru karena karena pekerjaan ini atau namanya keamanan ini berkembang, maka Inggris pada tahun 1765 itu sudah mulai membentuk komite khusus. Komite khusus digunakan apa? Ini digunakan untuk mengatur bagaimana terkait dengan sistem pengamanan. Ya, bicara tentang pengamanan, ya. Kalau di luar negeri sudah sangat maju, ya. Kita bisa mengenal bahwa security itu adalah sebuah industri, ya. Jadi industrial security. Sehingga tidak heran jika perusahaan industri security amat berkembang dengan pesat. Banyaknya kita lihat bermunculan perusahaan konsultan keamanan. Yang mereka semua umumnya adalah sebagian besar adalah pensiunan baik dari kepolisian ataupun dari militer. Mereka inilah yang rata-rata akhirnya membuat bagaimana security menjadi berkembang dengan pesat seperti sekarang ini. Sedangkan di Indonesia bagaimana? Di Indonesia kita bicara security tentu kita tidak lepas dari istilah namanya Satpam atau Satuan Pengamanan. Kita tahu
bahwa Satpam ini dibentuk pada 30 Desember tahun 90 ya, melalui SK Kapolri yang saat itu dijabat oleh Jenderal Polisi Awaludin Jamin. Ya, di sini dia mengeluarkan SKEP ya, SKEP 126/12 tahun 90 tentang pola pembinaan satuan pengamanan. Almarhum Jenderal Polisi Purnawirawan Prof. Dr. Awaludin Jamil hingga saat ini kita kenal sebagai Bapak Satpam, karena beliaulah yang memperjuangkan bagaimana Satpam ini ada di Indonesia ya hingga saat ini. Selanjutnya terkait dengan security di Indonesia itu tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan, dan atau instansi lembaga pemerintah. Selanjutnya, saat ini aturan yang terbaru terkait dengan Satpam itu ada di Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 4 tahun 2020, di mana tentang pengamanan swakarsa ya. Jadi Satpam atau Satuan Pengamanan saat ini adalah satuan atau kelompok profesi pengemban tugas kepolisian terbatas ya. Makanya tidak heran kalau sekarang kita melihat bagaimana dari seragamnya petugas keamanan mirip dengan kepolisian. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan penjelasan terkait dengan sejarah security. Terima kasih.